Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal yang dibimbing oleh Ibu Lisdiah Dewi Arini oleh kelompok 2 yang beranggotakan 1. Pramudita Damayanti Indriaratna, yang kedua Pramudita Fitria Anggraini, 3. Rehandita Tiara Safitri, 4. Ria Fatmawati, 5. Septian Indah Kristina, 6. Sevia Dwi Wulandari, 7. Tri Nur Solikah. Itu tadi anggota dari kelompok 2. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. So, stay tune. Sistem muskuloskeletal atau sistem gerak tubuh manusia. 1. Otot atau muscle, yaitu jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respons tubuh terhadap perubahan lingkungan, atau alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. 2. Rangka atau skeletal, yaitu bagian tubuh, yaitu tulang, sendi, dan tulang rawan, sebagai tempat menempelnya otot, memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Sistem rangka. Fungsi sistem rangka yaitu 1. Penyangga, berdirinya tubuh, tempat melekatnya ligamen-ligamen atau penghubung tulang dengan tulang. Otot, jaringan lunak atau tendon, penghubung tulang dengan otot dan organ. Yang kedua, penyimpanan mineral atau kalsium dan fosfat dan lipid. Yang ketiga, produksi sel darah. 4. Pelindung, yaitu membentuk rongga, melindungi organ yang halus dan lunak. Yang kelima, penggerak, yaitu dapat mengubah arah dan kekuatan otot rangka saat bergerak, adanya persendian. Tulang rawan atau kartilago, yaitu berkembang dari mesenkim atau jaringan embrional yang terbentuk pada masa awal pembentukan embrio, yaitu membentuk sel yang disebut kondrosit atau sel pembentuk tulang rawan. Berdasarkan jenis dan jumlah serat di dalam matriks, ada 3 macam tulang rawan. 1. Tulang rawan hyalin, yaitu matrik mengandung serat kolagen, jenis yang paling banyak dijumpai. Contoh, tulang pada embrio. Dewasa mengalami osifikasi endokondral, kecuali permukaan sendi, ujung iga, hidung, laring, trakea, dan bronkus. Yang kedua, tulang rawan elastis. Serupa dengan tulang rawan hyalin, tapi lebih banyak serat elastis yang mengumpul pada dinding lakuna yang mengelilingi kondrosit. Contoh, tulang bagian luar atau aurikular, epiglotis, laring, dinding tuba auditiva atau eutati. Yang ketiga, fibrokartilago, yaitu tulang yang banyak mengandung serat kolagen yang padat pada matriknya yang tidak teratur sehingga lebih kaku dan kuat. Contohnya, antar ruas tulang belakang. Pertumbuhan tulang rawan ada 2 cara, yaitu 1. Appositional ground, tumbuh dari luar, kondrisit di dalam perikondrium atau jaringan ikat pembungkus kartilago, mensekresi matriks baru ke permukaan luar kartilago yang sudah ada. 2. Interstitial ground, tumbuh dari dalam, kondrisit yang berkaitan dengan lakuna di dalam kartilago membelah dan mensekresi matriks baru dan memperluas kartilago dari dalam. Pertumbuhan tulang rawan berikut selama periode dewasa atau akhir pubertas. Tulang, pembentuk jaringan. 1. Sel-sel tulang atau sel osteoblas, osteosit,
dan osteoklas. 2. Matriks. Matriksnya mengandung unsur anorganik terutama kalsium fosfat. Secara makroskopik, kompak atau padat. Permukaan luar tulang dilapisi selubung fibrosa atau periosteum. Lapisan tipis jaringan ikat atau endostelum melapisi rongga sumsum dan meluas ke dalam kalavikuli tulang kompak. Struktur mikroskopis tulang ada 4. 1. Sistem Haves. Suatu kesatuan sel-sel tulang dalam matriks tulang merupakan saluran Haves atau saraf pembuluh darah aliran limfi. 2. Lamela. Lingkaran konsentrik di sekitar kanal Haves di sel tulang. 3. Lacuna. Ruang kecil di antara lamela yang di dalam mengandung osteosit. 4. Kanalikuli. Saluran kecil yang menghubungkan lakuna yang berfungsi mengeluarkan makanan dan mengeluarkan zat sisa. Macam-macam bentuk tulang. Yang pertama, tulang pipa. Contohnya yaitu tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang kering, tulang betis, tulang telapak tangan, tulang ruas jari kaki dan tangan, dan tulang selangka. Yang kedua yaitu tulang pipi. Contohnya tulang dada, tulang rusuk, tulang belikat, tulang tengkorak, tulang panggul, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Yang ketiga yaitu tulang pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki, ruas-ruas tulang belakang, dan tulang tempurung lutut. Kemudian sistem muskuloskeletal 2. Yang pertama, muskuler otot, yaitu sel-sel otot mempunyai kekhususan untuk berkontraksi. Fungsinya yang pertama pergerakan, yang kedua penumpang tubuh, yang ketiga produksi panas. Ciri-cirinya yang pertama kontraktilitas, yaitu serabut otot berkontraksi dan menegang. Yang kedua ekstabilitas, yaitu serabut otot akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ekstensibilitas, yaitu serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang. Yang keempat elastisitas, yaitu serabut otot dapat kembali ke ukuran semula. Selanjutnya yaitu jenis-jenis otot. Yang pertama otot rangka, yaitu otot lurik, volunter atau sadar dan melekat pada rangka. Yang kedua otot polos, yaitu otot tidak berlurik, involunter. Yang ketiga otot jantung, yaitu otot lurik dan hanya terdapat pada jantung, strukturnya mirip dengan otot skelet. Yang keempat otot rangka atau otot polos jantung. Slide selanjutnya adalah kerja otot. Kerja otot bisep dan trisep. Yang pertama, ketika tangan ditekuk maka otot bisep berkontraksi dan otot trisep berrelaksasi. Yang kedua, sebaliknya, jika otot-otot bisep berrelaksasi atau memanjang dan otot trisep berkontraksi atau menggembung. Next, mekanisme kerja otot. Yang pertama ada asetkolin, yaitu neurotransmitter atau zat kimia penghantar rangsangan saraf. Yang kedua, protein terdiri dari 1. Troponin, 2. tropomyosin, 3. aktin, 4. myosin, dan 5. aktomyosin. Klasifikasi tulang berdasarkan bentuknya. 1. Tulang panjang. Contohnya humerus, femur, radius, dan ulna. Yang kedua, tulang pendek. Contohnya tulang pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pipi. Contohnya tulang tengkorak kepala dan tulang rusuk. Yang keempat, tulang tidak beraturan. Contohnya vertebra, tulang muka, dan pelvis. Persendian. Persendian adalah hubungan antar dua tulang. 1. Sinertosis,
adalah hubungan antara dua tulang yang tidak dapat digerakkan. Yang kedua, ampiartrosis adalah hubungan dua tulang yang sedikit dapat digerakkan. Yang ketiga, diartrosis adalah hubungan antara dua tulang yang memungkinkan pergerakan. Shoulder atau bahu yang terdiri dari satu clavicular atau tulang selangka adalah tulang berbentuk melengkung. Yang kedua, scapula atau tulang belikat adalah tulang yang berbentuk segitiga. Yang ketiga, sendi glenohumeral adalah penghubung antara tulang lengan atas dengan scapula. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyakit dan gangguan sistem muskuloskeletal. Yang pertama, osteoporosis atau pengeroposan tulang. Osteoporosis merupakan penyakit rapuh tulang karena hilangnya kepadatan tulang, sehingga tulang mudah patah serta tidak tahan dengan benturan. Osteoporosis banyak terjadi pada wanita hamil, karena saat hamil kalsium diserap oleh janin. Selain itu, osteoporosis juga banyak dialami oleh orang lanjut usia, baik laki-laki dan wanita. Untuk pencegahannya sendiri, kita harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, serta kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kapur sebagai suplemen dan penyangga yang berfungsi untuk mengganti kalsium yang hilang. Kita juga harus membatasi kopi, teh, soda, dan garam. Penyakit yang kedua adalah osteomalacia. Osteomalacia merupakan kelainan tulang yang menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh, sehingga tulang mudah mengalami patah. Penyebabnya penurunan asupan vitamin D atau efek samping dari gagal ginjal. Gagal ginjal sendiri menyebabkan ginjal tidak mampu mengaktifasi vitamin D dan mengekskresikan fosfat. Osteomalacia dapat diatasi dengan mengkonsumsi suplemen yang mengandung kalsium atau vitamin D. Bagi penderita osteomalacia sendiri, dianjurkan untuk berjemur di pagi hari, karena paparan sinar matahari dapat membantu produksi vitamin D di dalam tubuh. Yang ketiga adalah kanker tulang. Kanker tulang merupakan penyakit pada tulang. Kanker tulang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kanker tulang primer, merupakan kanker yang muncul dan berkembang langsung di dalam tulang. Yang kedua, kanker tulang sekunder, merupakan kanker yang berasal dari bagian tubuh lain yang menjalar ke tulang. Penyebab kanker tulang sendiri adalah adanya perubahan atau mutasi di dalam struktur DNA yang mengendalikan pertumbuhan sel, sehingga sel-sel tersebut terus tumbuh di luar kendali, atau paparan radiasi tinggi atau radioterapi. Untuk pengobatan kanker tulang dapat diatasi dengan operasi pengangkatan tulang dan amputasi jika kanker menyebar ke syaraf, pembuluh darah, dan kulit. Yang keempat adalah fraktur atau patah tulang, adalah terputusnya kontinuitas jaringan tulang, retak atau patahnya tulang yang utuh. Penyebab osteoporosis, penyakit metabolik, infeksi tulang, dan trauma tulang atau benturan pada tulang. Penyembuhan, fraktur bertujuan mengembalikan fungsi tulang yang patah dalam jangka waktu sesingkat mungkin, atau pemasangan traksi. Yang kelima adalah strain atau cedera otot. Bentuk cedera berupa kerobekan pada struktur muskuloskeletal atau otot dan tendon. Strain akut terjadi pada persambungan antara otot dan tendon. Terjadi ketika otot terulur dan berkontraksi secara mendadak seperti pada saat lari atau melompat. Gejala pada strain otot akut bisa berupa nyeri, spasme otot atau kejang, kehilangan kekuatan, dan keterbatasan gerak sendi. Yang terakhir adalah strategi pencegahan. 1. Membuat daftar faktor-faktor resiko di tempat kerja yang mungkin dapat menyebabkan penyakit pada muskuloskeletal. Yang kedua, organisasi kerja yang baik. Misalnya, jeda atau istirahat yang sering untuk menghindari kelelahan. Yang ketiga, jangan abaikan jika merasakan nyeri tulang. Yang keempat, lakukan diet cepat dengan cara yang ekstrim. Yang kelima, olahraga secara teratur. Yang keenam, mengkonsumsi suplemen kalsium. Dan yang terakhir, memenuhi kebutuhan vitamin D. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.